Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Noprianti dengan NIM 202020181 dari kelas PGMI 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah pendalaman PKN MI dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Pada video ini, saya akan membuat, menjelaskan, dan juga mempresentasikan mengenai media pembelajaran tentang mata pelajaran PKN untuk kelas 5 SD. Media pembelajaran yang saya buat bertujuan untuk mengatasi siswa yang kurang aktif ataupun pasif. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran yang saya buat, diharapkan agar siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif, inovatif, dan juga menyenangkan, serta seluruh siswa di dalam kelas ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Dengan media ini juga siswa menjadi tertarik dan penasaran, dan media ini juga digunakan dengan menggunakan metode STAD agar siswa tergabung dalam suatu kelompok yang heterogen. Media yang saya buat ini berbentuk rumah dan saya menamakannya dengan ramu atau rumah ilmu. Berikut untuk alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatannya. Alat dan bahan pada media ramu ini ada kardus bekas, kertas warna-warni. Nah, di sini saya menggunakan kertas manggis. Selanjutnya ada plastik, gunting, isolasi atau lakban putih, lalu ada tali nilon, lem tembak, penggaris, pensil, lilin, korek api, sedotan, spidol atau pena, dan juga terakhir lem kertas. Untuk langkah pembuatan media ramu itu yang pertama, siapkan kardus bekas, kemudian ukur masing-masing kardus bekas itu menggunakan penggaris, kemudian ditandai dengan pensil, lalu digunting. Ukur kardus dengan panjang 30 cm dan lebar 26 cm, dibuat sebanyak 4 buah. Ukuran ini digunakan untuk bagian dinding kanan, kiri, dan juga bagian belakang. Untuk bagian depannya dibagi menjadi 2 lagi, bertujuan untuk bagian pintunya nanti. Setelah itu, ukur kardus dengan panjang dan juga lebarnya sama-sama berukuran 33 cm, dibuat sebanyak 2 buah. Ukuran ini digunakan untuk bagian alas bawah dan juga atas rumah. Kemudian ukur kardus dengan panjang 33 cm dan juga lebar 32 cm sebanyak 2 buah. Ukuran ini digunakan untuk bagian atap rumah. Lalu selanjutnya ukur kardus dengan panjang 39,5 cm dan juga lebar 10 cm, dibuat sebanyak 4 buah. Ukuran ini dibentuk bangun ruang berbentuk balok, digunakan untuk bagian tiang rumah media nanti. Selanjutnya ukur kardus dengan panjang 32 cm dan lebar 10 cm, dibuat sebanyak 4 buah. Ukuran ini juga dibentuk bangun ruang berbentuk balok. Digunakan untuk bagian pondasi sebelah kanan dan juga kiri rumah media. Lalu ukur kardus dengan panjang 27,5 cm dan lebar 10 cm, dibuat sebanyak 4 buah. Ukuran ini dibentuk bangun ruang berbentuk balok juga. Untuk bagian pondasi sebelah depan dan juga belakang rumah media. Lalu ukur kembali kardus dengan panjang 33 cm dan lebar 9 cm sebanyak 1 buah. Ukuran ini dibentuk untuk bangun ruang
berbentuk segitiga sama sisi. Digunakan untuk bagian sanggahan atap. Lalu ukur kardus bentuk segitiga dengan panjang sisi masing-masing sebanyak 33 cm. Dibuat sebanyak 2 buah. Ukuran ini dibentuk untuk bagian dinding atap dan juga selanjutnya ukur kardus bentuk lingkaran dengan diameter 20 cm. Ukuran ini dibuat untuk spinner. Terakhir, ukur kardus dengan panjang dan juga lebar 2,5 cm buat sebanyak 16 buah. Ukuran ini dibentuk untuk menutup bagian ujung balok yang sudah diukur. Bagian yang ditutup hanya untuk kardus pada pondasi tiang dan pondasi kanan kiri saja. Bagian yang dibentuk balok itu dari kardus yang sudah diukur dilipat berbentuk balok. Setelah itu, lapisi kardus yang sudah diukur tadi dengan kertas warna-warni atau kertas manggis. Ukur kertas warna-warni sesuai dengan ukuran kardus yang sudah diukur. Kemudian, tempelkan menggunakan isolasi atau juga lakban putih. Kertas warna-warni yang bertujuan untuk siswa tertarik dengan media yang dibuat. Selanjutnya, lapisi lagi dengan plastik sesuai dengan ukuran yang dibuat. Bertujuan agar terhindar dari adanya basah atau kerusakan lainnya. Nah, dengan dilapisinya plastik, media ini akan jauh lebih tahan lama. Setelah dilapisi, pertama rakit yang berbentuk balok, pondasi kanan, kiri, dan juga depan belakang. Lalu disatukan menggunakan lem tembak. Dan juga untuk alas dan atas juga bawah rumah itu diberi lem tembak dan dipasang juga tiang yang sudah diukur. Kemudian pasang dinding bagian belakang, tempel menggunakan lem tembak, dan untuk bagian depan itu hanya dipasang saja dan tidak menggunakan lem tembak. Bertujuan agar bisa dilepas pasang. Setelah itu, pasang dinding kanan dan juga kiri menggunakan tali nilon. Nah, bertujuan juga untuk dinding kanan dan kiri dapat dibuka, lalu selanjutnya pasang dinding segitiga dan sanggahan segitiga menggunakan lem tembak. Pasang atap menggunakan tali nilon juga dikarenakan atap nantinya akan dibuka pada saat menggunakan media. Setelah semua bagian dipasang, pada bagian dinding kanan, tempelkan kertas bentuk seperti kantong sebanyak 5 buah dan masing-masing kantong diberi nomor. Lalu kantong ini yang terbuat dari bahan kertas warna-warni sisa dari lapisan kardus tadi. Pada bagian dinding kiri dipasang spinner. Nah, spinner yang dibuat menggunakan kardus bentuk lingkaran tadi yang sudah diukur. Selanjutnya dilapisi dengan kertas warna-warni, tetapi kertas warna-warninya dibagi menjadi 5 warna untuk kemudian diberi masing-masing nomor. Pada bagian tengah lingkaran dibolongi dan dipasang sedotan, kemudian ditempel ke dinding kiri. Terakhir, beri hiasan pada media dan juga beri nama agar terlihat menarik lagi untuk siswa. Nah, tujuan dari spinner diberi
sedotan agar spinner bisa diputar pada saat menggunakan media. Nah, untuk waktu atau lama pembuatan media ramu ini sekitar 5 hari, tetapi tidak full, melainkan sekitar 4 jam per harinya. Dan juga tidak dibuat dengan terlalu terburu-buru. Selanjutnya, untuk harga atau uang yang dipakai di dalam pembuatan media ini, saya hanya membeli kertas warna-warni sebanyak 10 buah. Dan harga per kertasnya itu 1.500. Lem tembak 2 buah. Harga lem tembak 2.000. Lilin 1 buah harganya 3.000. Dan plastik 4 buah, harga per plastik itu 1.500. Untuk bahan lainnya itu sudah tersedia di rumah, baik itu lem kertas, isolasi, gambar print, dan juga alat lainnya. Total yang saya gunakan sebanyak 28.000. Untuk berat keseluruhan media ramu ini kurang lebih 1 kg. Dan untuk lebar keseluruhan sekitar 38 cm. Untuk tingginya sekitar 50 cm. Untuk tingkat kerusakan, karena ini terbuat dari kardus, jadi dilapisi dengan plastik agar media ini tahan lama. Media pembelajaran yang saya buat dapat digunakan untuk materi lain, bahkan untuk mata pelajaran lain, sehingga media ini dapat digunakan secara berulang, baik untuk kelas tinggi maupun untuk kelas rendah. Dan juga materinya itu bisa selain materi PKN. Nah, cara penggunaan dari media ramu ini, di sini saya mengambil materi tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, untuk yang pertama, di sini saya menggunakan metode STAD. Pertama, guru menjelaskan materi dibantu dengan media ini dengan cara membuka bagian atap, bagian kanan dan juga kiri. Setelah atap dibuka, kemudian dipasangkan kembali, dipasang dengan bentuk yang berbeda, diluruskan, bertujuan untuk tatakan dari gambar yang sudah disediakan, di mana gambar ini berisikan sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu persatuan dan kesatuan. Gambar ini terdiri dari contoh yang mencerminkan ataupun tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Setelah guru menjelaskan menggunakan gambar ini, guru membentuk siswa, membentuk kelompok secara heterogen, di mana siswa akan memutar spinner yang ada pada bagian dinding sebelah kiri rumah. Di sini sudah terdapat spinner. Selanjutnya, guru membuka bagian sebelah kanan dinding rumah yang berisikan kantong, di mana kantong juga sudah berisikan masing-masing LKPD yang akan siswa diskusikan di setiap kelompoknya. Nah, siswa masing-masing dari kelompoknya maju ke depan perwakilan untuk memutar spinner ini pada bagian dinding sebelah kiri rumah atau media pembelajaran ini. Setelah mereka memutar dan mendapatkan sesuai dari apa yang mereka putar, contoh seperti mereka mendapatkan nomor 3. Nah, kemudian di sini siswa mengambil nomor 3, kantong nomor 3 yang berisikan LKPD. Masing-masing kelompok bergantian untuk mengambil LKPD ini.
Nah, LKPD ini didiskusikan di masing-masing kelompok. Setelah didiskusikan, siswa mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Setelah berdiskusi dari hasil apa yang mereka diskusikan, guru juga memberi kuis, tetapi kuisnya dilakukan atau dikerjakan secara individu. Untuk nantinya skor dari hasil kuis individu itu untuk skor kelompok. Nah, setelah skor kelompoknya didapat atau dihitung oleh guru membuka bagian depan rumah atau bagian depan ramu media pembelajaran ini yang sudah berisikan kotak berwarna kuning biru, di mana kotak ini berisikan reward untuk kelompok pemenang atau kelompok yang memiliki skor terbanyak. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai media ramu ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.